menebus dosaku. Yang rela berkorban, mati tersalib, menebus dosaku. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di rumah, puji Tuhan kita sama-sama beribadah kembali pada hari ini. Mari kita sama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita bersyukur karena kita ada sampai hari ini karena Tuhan Yesus. Saya mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan untuk membacakan beberapa ayat firman Tuhan. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi di situ, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita sadar kita memperingati hari di mana Tuhan Yesus telah mati buat kita. Tuhan Yesus telah mengorbankan nyawanya buat kita. Mari sama-sama sembah Dia, mari naikkan pujian kepadanya. Oh Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan pada salib-Mu itu Tuhan. Kami percaya kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang luar biasa, telah menyelamatkan kami Tuhan. Dengan rela mengorbankan diri-Mu Tuhan, terpaku di kayu salib. Untuk kami semua Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tugas kami hanya untuk mengasihi Engkau Tuhan. Tugas kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terimalah diri-diri kami Tuhan, terimalah persembahan pujian kami Tuhan. Yesus
jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Datang pada salib itu. Ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh dekat kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Ku dapat ampun dosa. Sana ku dapat ampun dosa. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Berikan pujian-pujian yang luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini kita masih bisa beribadah. Itu semua karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita meresapi kasih Tuhan Yesus yang luar biasa yang mengalir dalam kehidupan kita. Oh Yesus, mari sembah Dia. Kami muliakan Engkau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang sempurna, Kau Allah yang baik. Haleluya. Pujian kami naikkan hanya bagi-Mu. Yesus yang baik, kami bersyukur. Tuhan, pengorbanan-Mu sempurna, pengorbanan-Mu menyelamatkan. Yesus yang baik Tuhan, Yesus yang luar biasa, Yesus yang adil, Yesus yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Markus 10 ayat 45 berkata, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus telah menebus dosa-dosa kita di kayu salib. Mari kita lihat darahnya yang tercurah, tubuhnya yang terpakukan di salib. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau sangat baik Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau sangat baik Yesus. Oh, Tuhan Yesus mengasihiku. Diangkatnya daku dari lumpur dosa. Tuhan Yesus mengasihiku. Ditebusnya segala
Yesus mengasihimu. Tuhan Yesus mengasihiku. Diangkatnya daku dari lumpur dosa. Tuhan Yesus mengasihiku. Ditebusnya segala dosaku, sekalipun dosaku merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosaku merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Tuhan mengampuni dan tak ingat dosaku. Terpujilah namamu Yesus. Tuhan Yesus mengasihiku. Yesus, terima kasih. Diangkatnya daku dari lumpur dosa. Tuhan Yesus mengasihiku. Ditebusnya segala dosaku, sekalipun dosaku merah seperti kirmizi, akan putih seperti salju. Sekalipun dosaku merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Tuhan mengampuni dan tak ingat dosaku. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, yang akan menyadarkan kita bagaimana kasih Tuhan Yesus itu nyata dalam kehidupan kita. Kita telah melihat bahwa Tuhan Yesus telah membuktikan kasih-Nya menderita di kayu salib. Mari sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang dahsyat. Pengorbanan-Mu Tuhan sangat luar biasa ya Bapa. Kami ada sampai sekarang Tuhan, itu semua karena Engkau. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami rindu Tuhan dikuatkan oleh firman-Mu yang luar biasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terlalu besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami.
kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu, dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya, haleluya. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Kami merindukan firman-Mu, menguatkan, meneguhkan, membangun kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap merenungkan firman-Mu dan memasuki perjamuan kudus. Dalam nama Yesus, kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Ya, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita rindu firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Siapkan hati yang baik, hati yang subur, hati yang betul-betul mau diubah oleh Tuhan. Tahun 2021, tahun Yesus mengubah segalanya. Tuhan rindu mengubah, sebab kematian Yesus Kristus di atas kayu salib adalah kematian Kristus yang mengubah segala-galanya. Yesus mengubah perkataanku untuk bulan April ini. Dan kita akan membahas perkataan Yesus di atas kayu salib. Ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib yang mengubah dunia ini. Yang mengubah kita sekalian. Dan kita juga harus mengubah perkataan kita supaya perkataan kita menjadi seperti perkataan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang kita harus mengingat kembali pada hari kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib yang kita rayakan hari ini dalam ibadah Jumat Agung. Pada saat kita merayakan hari ibadah Jumat Agung, bukan hari Jumatnya yang agung, tetapi siapa yang mati hari itu, di hari Jumat itu,
Itu yang menyebabkan Jumat ini khusus disebut Jumat Agung. Karena yang mati yaitu Yesus Kristus di atas kayu salib. Tuhan Yesus berteriak pada perkataan Yesus yang pertama, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Ya Bapa, ampunilah mereka. Jadi perkataan Yesus didasarkan kepada hati yang tulus untuk mengampuni orang lain. Hendaknya kita berkata-kata sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita dengan ketulusan, ya, kemurnian untuk bersama-sama seperti Kristus mengampuni orang lain. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat Tuhan, mari kita ubah kalimat kita supaya kita mudah mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Dan ini juga perkataan yang menunjukkan Bapa, ampunilah mereka. Jadi Yesus memohon supaya mengampuni musuh-musuh Tuhan Yesus Kristus. Ini berbicara bahwa Yesus memiliki perkataan yang bukan hanya tulus, tetapi dia memberikan perkataan yang penuh kasih, yaitu mengampuni orang yang bersalah. Mengampuni orang yang bersalah. Jadi, Bapak Ibu Saudara sekalian, hendaknya kita harus menjadi orang Kristen yang mudah mengampuni orang lain, seperti yang Alkitab katakan. Ya. Tapi dalam kalimat ini juga dikatakan, ya Bapa, ampunilah mereka. Orang-orang yang menyalibkan Yesus, orang-orang yang menyiksa Yesus, mereka Yesus ampuni. Ini mau menunjukkan bagi Yesus, dosa menjadi sebuah masalah besar, tetapi dosa mempunyai solusi besar, yaitu tersedianya pengampunan Allah bagi kita sekalian. Itu makna perkataan Yesus yang pertama, bagaimana ia mau mengampuni musuhnya. Yesus memiliki perkataan yang tulus di sana. Yesus memberikan satu pedoman bagi kita sekalian supaya kita betul-betul mengampuni orang lain. Bagi Kristus, dosa memang memiliki akibat yang sangat fatal, tetapi pengampunan dari kayu salib bisa mengubah segalanya. Maka jelas sekali Yesus mengubah segala sesuatu. Yesus mengubah segalanya. Lewat perkataan Yesus di atas kayu salib mengubah segalanya. Saya meminta Bapak Ibu Saudara sekalian, milikilah perkataan yang mengubah segalanya. Belajar berkata-kata yang mengubah orang lain. Perkataan Yesus yang kedua, Alkitab mengatakan, sesungguhnya hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Bersama dengan aku di Firdaus. Pada hari ini, berarti Yesus mati hari itu, dan penjahat itu juga mati hari itu. Tidak hari yang lain. Nah, keselamatan itu terjadi pada hari ini, pada hari itu juga. Artinya, bahwa keselamatan bagi penjahat itu tidak tertunda atau tidak ditunda sedikit pun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini adalah sebuah respon dari Tuhan Yesus berkenaan dengan pertobatan penjahat itu yang berkata, Tuhan, ingat akan aku kalau engkau dimuliakan kelak. Pada saat respon pertobatan, di situ ada keselamatan. Dan Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tentu kita menjadi orang Kristen yang harus memiliki respon pertobatan. Baru keselamatan turun atas kita. Kata-kata sesungguhnya pada hari ini juga kamu akan bersama dengan aku di Firdaus. Kata sesungguhnya berarti sebenar-benarnya. Ya, tidak setengah hati berarti. Sebenar-benarnya. Sesungguh-sungguhnya
hari ini juga kamu bersama dengan aku di Firdaus. Kata sesungguh-sungguh ini, sesungguhnya ini, disediakan khusus untuk penjahat. Yang penjahat itu tidak layak menerimanya. Tetapi sesungguhnya Tuhan sudah menjamin keselamatan itu buat penjahat itu. Ada jaminan dalam hidup kekristenan. Bila kita meresponi pertobatan dengan baik, meresponi Allah dengan baik, di situ ada keseriusan Allah menjamin keselamatan kita. Ya. Nah, kita perlu hal ini. Pada saat Yesus sebelumnya sudah diejek oleh 2 orang penjahat ini. Tapi Yesus memiliki hati dan perkataan yang baik. Dia berkata, sesungguhnya hari ini kamu akan bersama aku di dalam Firdaus. Luar biasa. Di sini menunjukkan bahwa perkataan Yesus adalah perkataan yang murni, yang tulus terhadap penjahat itu. Betul-betul serius dia mengasihi Allah. Perkataan Kristus yang ketiga. Ibu, inilah anakmu. Anak, inilah ibumu. Di sini mau menunjukkan bahwa perkataan Tuhan Yesus adalah perkataan yang bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab atas ibunya. Dia tahu dia akan mati, dia akan bangkit dan akan naik ke surga. Dan ibunya seorang diri. Karena ibunya seorang diri, dia mempercayakan hal ini kepada Yohanes muridnya. Yohanes, ini ibumu, ibu, ini anakmu. Yohanes adalah murid yang menurut penelitian Alkitab paling muda. Maka ada banyak hal-hal tertentu, kurang pengalaman atau hal-hal lain. Maka dia menyerahkan murid yang paling muda ini kepada ibunya. Ibu, inilah anakmu. Sebuah tanggung jawab dari seorang anak untuk ibunya. Dan ini tidak mudah, tanggung jawab keluarga ini. Tetapi Yesus memberikan sebuah teladan. Yesus memberikan sungguh-sungguh contoh yang baik buat kita untuk bertanggung jawab atas keluarga kita. Tetapi sebagai guru, dia juga bertanggung jawab atas muridnya. Dan ia menyerahkan bimbingan itu kepada ibunya. Yang justru Yesus dibimbing ibunya dari sejak kecil. Dan ia mempercayakan muridnya kepada ibunya. Ini sebuah perkataan yang penuh tanggung jawab. Jadilah orang Kristen yang penuh tanggung jawab lewat perkataan kita dan tindakan-tindakan kita. Perkataan Yesus yang keempat adalah perkataan paling tengah di antara 7 perkataan Yesus. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di sini jelas Yesus mati di atas kayu salib menanggung dosa dunia. Dan dosa ini sampai-sampai memisahkan Allah dengan Yesus. Keterpisahan Yesus dengan Bapaknya. Ini menunjukkan sebuah akibat dosa yang sangat fatal. Dan Yesus berteriak melalui doa dalam perkataannya ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa tangan Allah tidak kurang panjang untuk menolong. Telinga Allah tidak kurang peka untuk mendengar. Tetapi yang memisahkan antara kamu dengan Allah adalah segala dosa kita, segala kejahatan kita. Dan pada saat Yesus mati di atas kayu salib, dia menanggung segala kejahatan dosa dunia. Jelas ia menjadi terpisah dengan Bapaknya. Jangan hidup berbuat dosa, sebab dosa memisahkan saudara dengan Allah. Jangan hidup berbuat dosa, sebab engkau terpisah dari kasih Allah. Dan itu dirasakan oleh Yesus di atas kayu salib.
Eli, Eli, lama sabachthani. Kata kelima yang berkata, aku haus. Aku haus. Pada saat Yesus berteriak, aku haus. Ada 3 bagian penting di sana. Pada saat Yesus berkata, aku haus. Dia menunjukkan sebagai manusia yang sedang haus. Bayangkan sejak pertama kali dia ditangkap di Getsemani. Dia dibawa ke Pilatus. Itu tempat pertama dari Getsemani ke Pilatus. Beberapa kilo. Cukup jauh. Tentu zaman itu jalan kaki didorong-dorong. Lalu setelah sampai Pilatus, Yesus dibawa ke mahkamah agama di Kayafas. Udah 2 tempat. Setelah dari Kayafas, Yesus dibawa lagi ke Herodes. Sudah 3 tempat. Setelah dari Herodes dibawa lagi ke Kayafas, ke mahkamah agama. Setelah dari mahkamah agama dibawa lagi ke Pilatus. 5 tempat bolak-balik, bolak-balik, bolak-balik. Tentu itu melelahkan sekali. Pada malam hari dia ditangkap, dibawa ke sini, dibawa ke sana, nyaris tidak tidur. Tidak ada yang memperhatikan Yesus apakah minum atau tidak. Pagi hari, Yesus tidak ada sarapan atau makan. Dia dicambuk dan dipukul. Kurang lebih jam 7 sampai jam 8 penyiksaan itu. Karena jam 9 tepat Yesus digantung di atas kayu salib. Berarti ada proses dari tempat penyiksaan ke Bukit Golgota, berjalan jatuh bangun. Kurang lebih 45 menit perjalanan itu. Karena Yesus jatuh bangun di tengah luka-luka dan menanggung beban salib itu dibawa ke Golgota. Jam 9 ia disalib. Sampai jam 12 berarti 3 jam. Dia di atas kayu salib sampai jam 12 itu. Kegelapan menutupi bumi. Dia teriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Setelah itu 3 jam berikutnya. Gempa bumi, kegelapan dari jam 12 sampai jam 3. Jadi 3 jam berikutnya kegelapan menutupi daerah itu. Jadi 6 jam Yesus di atas kayu salib. Yang semula kena terik matahari. Tetapi berikutnya kegelapan menutupi daerah itu 3 jam. 6 jam Yesus tergantung di atas kayu salib. Tentu Yesus sangat haus. Dan dia berkata, aku haus. Pada saat Yesus berkata, aku haus, dia sedang menunjukkan bahwa dia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Haus. Seperti saudara jalan kaki jauh 1 kilometer, saudara haus. Hal yang wajar. Saudara naik sepeda, saudara haus, itu hal yang wajar. Saudara kena terik matahari, dan saudara kehausan, itu hal yang wajar. Tetapi dalam titik kewajaran itu, Alkitab sedang menunjukkan bahwa Yesus adalah manusia biasa. Dia Allah yang telah menjelma menjadi manusia 100%. Dia rela menderita bagi kita. 100% dia mengalami penderitaan dan kesulitan. Dia menderita bagi kita. Ini mau menunjukkan kita sebagai orang yang percaya tidak harus memberitahu kepada Tuhan, Tuhan saya sedang susah, Tuhan saya sedang sedih, Tuhan saya sedang sengsara, Tuhan saya sedang menderita. Kita tidak usah berkata demikian lagi karena Yesus pun dia mengalami penderitaan bagi kita.
Kita tidak usah berkata, Tuhan, saya sedang sakit. Yesus berkata kepada kita, aku sudah menanggung penyakitmu di atas kayu salib. Aku tahu kesakitanmu. Karena aku bukan hanya sakit satu orang, tetapi aku menanggung seluruh penyakit dunia ini. Tuhan, aku sedang difitnah. Aku tahu artinya difitnah karena aku sudah mengalami. Aku difitnah oleh Yudas, difitnah oleh ahli-ahli Taurat dan penangkapanku. Kita mungkin mengeluh, Tuhan, aku tidak punya uang. Yesus berkata, aku pernah tidak punya uang ditagih pajak. Dan aku memerintahkan Petrus untuk mengail ikan. Yang di mulutnya ada uang untuk bayar pajak. Tuhan, saya lelah, saya capek. Lalu Tuhan berkata, aku juga pernah lelah dan capek. Tidak ada yang tidak pernah Tuhan rasakan dalam hidup kita. Tidak pernah ada sesuatu yang kita alami yang Tuhan tidak alami. Pada saat dia menjadi manusia, dia mengalami kehausan, dia mengalami kelelahan, dia mengalami rasa capek, dia mengalami kekecewaan, dia mengalami apa artinya disakiti, dia mengalami. Tetapi dia bisa mengampuni. Dia tetap tegar. Dia tetap baik, tidak berubah adanya. Dia tetap hidup dalam doa menjalin hubungannya dengan Allah. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata, aku haus mau menunjukkan dia sebagai manusia. Tetapi dia juga sebagai Allah. 100%. Dia manusia 100%. Dia sebagai yang ilahi 100%. Karena kalau bukan anak manusia, anak domba Allah yang mati di atas kayu salib, tidak ada penebusan. Sebab kalau yang meninggal di situ Yohanes Nababan misalnya, atau Yohanes Simanjuntak, atau Marga Lim di situ yang meninggal, tentu tidak ada penebusan. Sebab jika manusia biasa yang mati di atas kayu salib, darahnya tidak kudus, darahnya tidak suci, tidak ada penebusan. Tetapi yang mati adalah Kristus yang bisa menebus dosa manusia. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Maka dia berteriak, aku haus, menunjukkan kemanusiaannya. Tetapi 7 perkataan Kristus ini menunjukkan keilahiannya, bagaimana dia mengampuni dosa dan menyelamatkan para penjahat itu. Bagaimana langit menjadi gelap, bagaimana gempa bumi. Saya tidak pernah menemukan ada orang meninggal, lalu terjadi gempa bumi. Ada orang meninggal, matahari menjadi gelap. Kecuali Yesus. Itu keilahian Yesus. Tetapi kemanusiaan Yesus jelas sekali. Dia merasa haus. Malah dalam kitab Mazmur berkata, lidahnya begitu haus sampai melekat di langit-langit mulutnya. Karena dia betul-betul kehausan. Dan itu dia lakukan untuk kita. Pada saat Yesus berkata, aku haus. Dia sedang menunjukkan kepada kita bahwa dia menebus segala dosa kita dengan totalitas. Secara total. Benar-benar dia sebagai manusia yang mati itu di atas kayu salib. Dia menanggung dosa dunia secara total. Pada saat dicucukkan anggur asam yang bercampur dengan empedu dan mur sebagai obat bius, Yesus menolaknya. Saya melihat sebuah fenomena yang luar biasa pada saat penyaliban Kristus seperti ini. Sebab pada saat Pak Willy disuntik vaksin supaya tidak sakit, diberikan obat bius. Baru disuntik. Yesus dicambuk, dipukul, betul-betul dianiaya sedemikian rupa.
menjelang terakhirnya baru dikasih obat bius, saudara-saudara. Dan itu pun Yesus tolak. Dengan kata lain, dia mau menanggung dosa kita dengan totalitas, tanpa obat bius. Beberapa ibu-ibu motong cabai atau dia sedang masak, kepotong, teriris tangannya. Sedikit, tidak dalam, tetapi perihnya luar biasa. Tapi Yesus bukan hanya satu goresan. Dia seluruh tubuhnya terluka, menanggung dosa dunia. Dan itu sebabnya para tentara Romawi ingin memberi anggur asam supaya sedikit mengurangi penderitaan, sengsara dan rasa sakit itu. Tapi Yesus tolak. Ini membuktikan bahwa kematian Yesus secara totalitas untuk saudara. Dia tidak main-main, tidak setengah-setengah. Betul-betul dia berikan. Ini yang menunjukkan kata aku haus sedang menunjukkan bahwa Yesus menebus kita secara total. Tetapi berbicara aku haus juga, berbicara penggenapan janji Allah. Sebab Alkitab mengatakan kesudahannya, waktunya sudah dekat, kata Alkitab. Dan dia mengatakan aku haus itu sebagai penggenapan terhadap kitab atau nubuatan kitab suci. Jadi pada saat Yesus berkata, aku haus di atas kayu salib, bukan hanya sekedar haus biasa, tapi pada saat dia berkata demikian, dia sedang menggenapi seluruh janji Allah. Hendaknya pada saat kita berkata apapun sedang menggenapi janji Allah dalam hidup kita. Perkataan Yesus yang kelima, keenam sekarang. Sudah selesai. Dalam Yohanes 19 ayat 30. Sudah selesai. Apanya yang sudah selesai? Misi, visi dan misi Bapa untuk penyelamatan dunia sudah selesai. Jadi saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, visi misi Bapa di surga untuk menyelamatkan saudara dan saya sudah selesai. Artinya, sudah lunas dibayar. Sudah ditanggung penyakit dan sengsaramu. Sudah selesai. Tetapi yang kedua kata tetelestai atau sudah selesai. Artinya sudah berakhir. Apanya? Musuhnya sudah berakhir. Setan sudah dikalahkan, dosa sudah dikalahkan, maut sudah dikalahkan, segala penyakit sudah ditanggungnya, kelemahan kita dipikulnya, segala sengsara kita sudah dipakukan, dan hutang dosa kita dipakukan di atas kayu salib. Sudah selesai. Pada hari Jumat itu, maka disebut Jumat Agung, karena Kristus sudah menyelesaikan misinya. Karena Yesus sudah menyelesaikan musuhnya. Dikalahkan. Tidak ada satu musuh pun yang tidak dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kristus sudah mengalahkan semuanya. Tetapi kata sudah selesai juga menunjukkan apa? Sudah genap. Apanya? Sudah digenapi seluruh janji Allah. Di dalam Alkitab ini ada ribuan nubuatan. Ada ribuan janji-janji Tuhan. Ada ribuan saudara-saudara. Bahkan hal-hal tertentu berkenaan dengan kutuk dan sengsara kita. Sudah digenapi oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Betapa bersyukur dan beruntungnya kita menjadi orang Kristen. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Yesus sudah selesai menanggung kutuk sengsara kita. Kutuk penyakit kita, kutuk penderitaan kita, kutuk kehidupan dan kebejatan kita, kutuk hukum Taurat sudah diselesaikan di atas kayu salib. Betapa bersyukurnya kita karena Kristus sudah menyelesaikan itu. Dan kita patut bersukacita. Perkataan Yesus yang terakhir, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menutup
Perkataan yang ketujuh dengan doa. Dia mengawali perkataan pertama, ya Bapa ampunilah. Dia mengawalinya dengan doa. Di tengahnya, perkataan yang paling tengah, perkataan yang keempat, dia berteriak dalam doa, Eli, Eli, dia memanggil Allahnya, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan yang ketujuh, dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu, kuserahkan nyawaku. Ini mau menunjukkan Yesus memberi teladan dalam perkataannya di atas kayu salib. Bahwa relasi dengan Allah sangat penting saat menderita. Relasi dengan Allah sangat penting saat engkau sakit. Relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah, hidup dalam doa dengan Allah adalah sebuah prioritas yang utama pada saat engkau menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat. Dan dia berdoa dengan kalimat, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Yesus menyerahkan nyawanya, bukan diambil nyawanya. Yesus tidak pernah akan mati oleh salib. Penyaliban tidak membuat Yesus mati. Karena dia anak Allah. Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dia super hidup. Tidak pernah akan bisa mati. Kecuali dia menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya Yesus menyerahkan nyawanya. Karena salib tidak mungkin bisa merenggut nyawanya. Dia anak Allah. Itu sebabnya dia menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Kalau Yesus saja memberi teladan kepada kita, menyerahkan nyawanya dan hidupnya kepada Bapaknya. Dia pemilik langit dan bumi, punya kuasa, punya segala sesuatu. Hidup dalam penyerahan. Mengapa kita tidak punya kuasa tapi tidak hidup dalam penyerahan? Hiduplah dalam penyerahan kepada Tuhan. Saya menyimpulkan beberapa hal berkenaan dengan Yesus mengubah segalanya lewat perkataannya. Yesus mengubah segalanya lewat perkataannya. Perkataannya mengampuni, mengubah banyak orang. Perkataannya menerima penjahat itu, mengubah penjahat itu. Perkataannya terhadap mamanya, terhadap Yohanes, mengubah relasi dan hubungan tanggung jawabnya. Perkataan Yesus berkenaan dengan Eli, Eli lama sabachthani, mau menunjukkan bahwa dosa sedang memisahkan dia. Perkataan Yesus berkata, aku haus. Itu menunjukkan bahwa dia betul-betul menggenapi janji Allah. Dia betul-betul menanggung segala kesengsaraan kita dengan sungguh-sungguh totalitas. Dia betul-betul sebagai manusia 100%. Dia berkata, sudah selesai. Dia sudah menyelesaikan. Bahwa musuhnya sudah tamat. Dia sudah menggenapi janji Allah. Dan dia betul-betul sudah menyelesaikan tugas dan misi Bapaknya. Dia berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu. Dia berdoa membangun relasi dan penyerahan hidup. Dari 7 perkataan Yesus ini, mau menunjukkan perkataan Yesus adalah perkataan yang membangun. Tidak ada yang menjerumuskan. Perkataan Yesus bukan perkataan yang negatif. Perkataan yang membangun. Milikilah perkataan yang membangun, yang memotivasi orang lain. Bukan yang negatif. Yesus di atas kayu salib tidak mengeluh. Tidak bersungut-sungut. Tidak kecewa. Tidak marah-marah. Tidak pahit. Tidak sakit hati. Tapi Yesus memberi pengampunan. Milikilah perkataan seperti perkataan Yesus di atas kayu salib. Yang penuh rasa membangun. Perkataan yang positif yang keluar dari bibirnya. Perkataan Yesus dari 7 perkataan ini mau menunjukkan perkataan Yesus adalah perkataan yang bukan hanya positif yang membangun itu. Tetapi perkataan Yesus di sini di atas kayu salib merupakan perkataan yang tulus. Apa adanya yang di hatinya dia keluarkan. Dia berbicara dari hatinya keluar di bibirnya dengan tulus. Tanpa keraguan, tanpa sakit hati, tanpa kepahitan. Tulus hatinya. Jadi perkataan positif dibangun dari hati yang tulus. Perkataan positif, perkataan ilahi dibangun dari hati yang sudah dibaharui tentunya. Dan perkataan Yesus
dibangun dari hati yang murni, hati yang kudus. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu ingin mengubah seluruh perkataan Bapak Ibu untuk jadi berkat, ubah hatimu. Mulai berkata-kata yang membangun, yang menghibur, yang menasihati, perkataan yang positif. Ya, saudara-saudara. Yang ketiga, pada saat Yesus berkata, dalam 7 perkataan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, dia berkata benar-benar dikeluarkan dari bibirnya yang memang sulit mengampuni tetapi harus berkata positif. Memang sulit menerima penjahat tapi harus berani menerima penjahat itu. Dia memang sulit, saudara-saudara, dalam segala pergumulannya. Dia teriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini sebuah perkataan yang ketujuh. Perkataan yang rasanya mustahil. Orang yang disiksa bisa berkata positif seperti ini. Perkataan yang mustahil. Itu sebabnya saudara-saudara tentara, kepala tentara Romawi berkata, dia ini benar-benar anak Allah. Itu sebabnya Pak Yohanes yang hadir waktu itu. Hai anakku, ini ibumu, ibu ini anakmu. Hanya satu murid yang hadir saat penyaliban Yesus, namanya Yohanes. Yohanes melihat pada saat Yesus berkata dalam 7 perkataan ini. Dia melihat betul-betul. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saat seperti itu Yohanes melihat sesuatu yang tidak mungkin. Kalau yang mati itu manusia biasa. Pasti ini manusia ilahi. Kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang manusia ilahi. Latihlah berkata positif. Latihlah berkata yang benar. Latihlah berkata firman. Latihlah perkataan yang menguatkan, menghibur, dan membangun. Hari ini, mulailah kita membangun perkataan ilahi. Perkataan yang betul-betul, perkataan yang seperti Kristus. Yang mau mengampuni. Yang mau menerima seorang penjahat itu. Yang mau bertanggung jawab. Yang mau membangun relasi walaupun di tengah ketertinggalan oleh segala beban dan dosa di atas kayu salib. Yesus tetap menjalin hubungannya dengan Allah. Dia tetap menunjukkan, sekalipun dia manusia biasa, harus menunjukkan kalimat yang berkemenangan, sudah selesai. Dan jadilah orang Kristen yang tetap hidup dalam doa dan penyerahan diri sepenuhnya. Maka engkau akan menjadi orang Kristen yang hebat. Mari kita tundukkan kepala, kita persiapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Siapkan perjamuan kudus, saudara. Roti di tangan kanan Bapak Ibu, saudara sekalian. Pegang tinggi-tinggi dan dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita tundukkan kepala, kita lihat Bapa di surga. Kita lihat Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Tidak ada perkataan negatif yang keluar dari bibirnya. Tidak ada perkataan kepahitan yang keluar dari bibirnya. Yang ada perkataan ilahi, perkataan positif. Dia berkata dengan ketulusan dari hatinya yang sudah betul-betul murni dan kudus. Kita pun harus berkata dari hati yang kudus, hati yang sudah dimurnikan. Berlatihlah berkata, memang sulit berkata yang baik itu. Tetapi Yesus, dia menyanggupkan diri untuk berkata yang ilahi itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, roti yang ada di tangan kanan Bapak Ibu, ini adalah lambang tubuh Kristus yang terpecah bagimu. Percayakah engkau bahwa Kristus sangat mengasihimu dan ia mati sebagai anak domba Allah
yang menanggung dosa dunia. Kiranya menjadi berkat dalam hidupmu. Terimalah roti yang melambangkan tubuh Kristus ini dengan iman. Bahwa Kristus telah mati bagimu. Dan makanlah dalam nama Yesus Kristus. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Siapkan anggur di tangan kanan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan dengar kebenaran firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kananmu, dan lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dengan darahnya ada penebusan, dengan darahnya ada pengampunan. Apakah engkau mempercayai bahwa darah Kristus sanggup mengampuni dan menyucikan segala dosamu? Minumlah dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersyukur kepada Tuhan. Kinara makata kala maka syakala bakata. Sikarala bakata kabakarala maka syakarala bakata karala baka syakarala bakata. Tekerene metu kuniana nama kata karala maka syikiri di metu kuniana nama. Sebere di metu kuniana maka takarala baka syakarala bakata karala basa. Terima kasih Tuhan. Dari teladan perkataanmu di atas kayu salib. Kami mau meneladani seperti Engkau. Berkata-kata yang positif, berkata-kata yang membangun, berkata-kata ya Bapa yang mengampuni, berkata-kata yang bertanggung jawab, berkata-kata yang menggenapi janji-janji Allah, berkata-kata yang menerima walaupun orang di sekeliling kami jahat, berkata-kata yang penuh penyerahan dalam doa. Tuhan, berkata-kata kemenangan sudah selesai. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, menjamah seluruh jemaat umat-Mu. Hamba-Mu mengangkat tangan memberkati beberapa keluarga kami yang sakit. Tuhan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di atas kayu salib yang hari ini kami rayakan di Jumat Agung, bahwa kematian-Mu adalah menanggung penyakit dan kelemahan setiap umat manusia. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Buat Ibu Komala, Tuhan, Engkau sudah tanggung gembala senior kami segala penderitaan, sakit, penyakit, dan sengsaranya di atas kayu salib. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh, dan seluruh keluarga Ibu Komala diberkati anak cucu dan menantunya. Dalam nama Yesus, juga Tuhan memberkati papanya Ming-Ming ya Bapak. Bapak Gokji, Tuhan Engkau berkati, menyembuhkan, dan oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh Bapak. Engkau memberkati Pak Hanafi dengan kesembuhan ilahi di dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilurnya menjadi sembuh. Engkau menyembuhkan Pak Stefanus Wang di dalam nama Yesus dengan kesembuhan ilahi. Engkau menyembuhkan ya Bapak Oma Gin dengan anaknya. Ya Bapak Oma Sri Tuhan. Oh dalam nama Yesus. Tuhan menyembuhkan Ciana, mamanya Cilili bersama dengan Cianti. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ya Bapak, Engkau memberkati Pak Jeffrey. Engkau memberkati ya Bapak seluruh orang-orang yang sakit di dalam nama Yesus. Engkau memberi kesembuhan. Bapak, satu hal yang kami minta untuk bangsa kami. Singkapkan kejahatan bangsa kami Bapak. Singkapkan kejahatan bangsa kami. Khusus untuk teroris ya Bapak. Teror-teror yang terjadi. Engkau pakai Densus 88 dan keamanan Polri dan TNI. Ya Bapak, Brimob dan hal-hal lain bagian keamanan. Untuk menyingkapkan dan membongkar seluruh kejahatan bangsa ini ya Bapak. Koruptor-koruptor Tuhan singkapkan. Supaya ya Bapak dapat terlihat. Dan kami betul-betul berdoa untuk keberanian Polri, untuk keberanian KPK, untuk keberanian di bidang keamanan kepolisian, untuk melakukan pekerjaan besar ini. Dalam nama Yesus,
Engkau memberkati ya Bapak Presiden dan jajaran kementerian dalam pelaksanaan vaksin ya Bapak, dan perjalanan pemerintahan dalam nama Yesus. Tuhan berkati. Berkati secara khusus seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini, baik di rumah ya Bapak lewat Zoom maupun Tuhan Yesus maupun streaming Tuhan YouTube. Tuhan Engkau berkati di dalam nama Yesus, bahwa jerih lelah mereka dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan berkati juga setiap anak-anak-Mu yang menabur, yang memberi Tuhan. Setiap mereka ya Bapa, Engkau Allah berkati sesuai dengan janji-Mu. Yang menabur banyak akan menuai banyak. Yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Jadilah sesuai dengan iman dan takaran iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami rindu berkat-Mu turun atas kami. Katakan amin jika engkau mempercayainya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus turun atasmu. Mulai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati sehingga setiap kita sungguh-sungguh mengalami berkat Allah. Ya. Tuhan memberkati. Shalom. 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 Salam Jemaat GBI Kasih, berjumpa kembali bersama saya Tabitha Edling di GBI Kasih News. Kami segenap jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Dr. Apin Militia Kristi untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan Tuhan yang telah melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Pasca gabungan Teens dan Youth akan dilaksanakan pada Sabtu 3 April 2021 pukul 17 WIB melalui Zoom Meeting. Ibadah ini akan dilayani oleh PDM Anita Ratu Edo MPDK. Ibadah Paskah Umum Minggu 4 April 2021 pukul 8 WIB akan dilayani oleh PDM Anita Ratu Edo MPDK. Ibadah ini akan dilaksanakan secara online melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga dapat diakses secara live streaming di channel YouTube GBI Kasih Morotai. Adik-adik Abi Kasih, yuk ikut ibadah Abi setiap minggunya pukul 16 WIB melalui aplikasi Zoom Meeting. Sebagai catatan, kami mengharapkan kerjasama dari setiap orang tua untuk mengingatkan anak agar hadir tepat waktu, menghimbau anak berpakaian rapi dan sopan layaknya bersekolah minggu di gedung gereja, mendampingi anak selama jalannya ibadah agar anak-anak bersemangat dan fokus beribadah, membantu mematikan mikrofon saat ibadah ingin dimulai dan menyalakan ketika anak-anak diminta responnya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan jemaat dapat diberikan secara transfer dengan nomor rekening 730500406 Bank BCA atas nama GBI Kasih Kas Umum. Sampai jumpa Bapak Ibu di GBI Kasih News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.